Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Parang TV. Senang sekali pada malam hari ini program Dialog Detak Sumbar kembali hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa. Tentunya membahas isu-isu terkini dan terhangat bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Parang TV tentunya. Dan pada malam hari ini kita mengusung tema penertiban kawasan Lembah Anai, Ombudsman, Gubernur Maladministrasi. Nah, di studio sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber kita yang akan kita perkenalkan satu persatu. Tepat di sebelah saya tentunya ada Bang Eko Juandri, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Bang Eko. Kabarnya malam hari ini? Ini puasa kedua atau puasa pertama, Bang Eko? Yang kedua, luar biasa. Dan di tengah-tengah ada Bang Adel Wahidi, Kepala Ombudsman Sumatera Barat. Selamat malam Bang Adel. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya malam hari ini, Bang Adel? Alhamdulillah baik. Puasa ke-1. Satu, luar biasa. Dan Sebelum di ujung sekali ada Bang Teddy Berlian, tim Perumus Data dan Resolusi Indonesia atau disingkat dengan PDRI. Selamat malam Bang Teddy. Malam Bang Den. Kabarnya malam hari ini? Luar biasa ya. Baik. Dua pertama? Pertama. Luar biasa. Nah, terkait tema kita malam hari ini, penertiban kawasan Lembah Anai, Ombudsman, Gubernur, Maladministrasi. Terlebih dahulu kita minta ke Bang Adel untuk menjelaskan, karena ini kan yang Ombudsman yang menuturkan seperti itu, Gubernur Maladministrasi. Tentu Bang Adel bisa menjelaskan di mana titik persoalan. Ya, kami sebetulnya menerima laporan ya, pengaduan dari masyarakat. Itu kan bagian dari tugas kami menerima komplain atau pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik, ya kan. Nah, kami menerima laporan dari Walhi bahwa mereka telah melaporkan adanya dugaan pemanfaatan ruang gitu ya di Lembah Anai, kemudian juga sepadan sungai yang dipakai dan dibangun ada berupa gedung yang tidak berizin. Dalam laporannya pemerintah provinsi dianggap tidak melunakkan kewenangannya gitu ya, atau mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya lah. Itu 2004 ya. Kemudian kami melakukan serangkaian pemeriksaan dan memeriksa banyak pihak. Kami memeriksa pemerintah provinsi sendiri, beberapa dinas, kemudian juga BKSDA, Balai Sungai, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga gitu kan. Kemudian kantor wilayah pertanahan Provinsi Sumatera Barat gitu. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan yang cukup, kami akhirnya menyimpulkan gitu ya. Sebetulnya kalau saya lihat tidak sulit juga Pak Eko, tidak sulit juga untuk menyimpulkan apakah di sana terjadi pelanggaran atau tidak. Itu sudah sangat terang-menerang ya. Tinggal lagi setelah adanya pelanggaran apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan apa yang dilanggar di Lembah Anai, menurut saya sudah sangat terang-menerang. Misalnya peruntukan ruangnya apa, kemudian yang dibangun di sana apa, apakah berizin atau tidak, itu semuanya cukup clear. Tinggal lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Sehingga kami menyimpulkan ada bukan lagi dugaan, tapi penundaan berlarut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, juga pengabaian kewajiban hukum dalam penertiban kawasan itu. Karena kawasan itu ternyata sudah dibangun, terutama hotel dan lain-lain itu, atau kerangka besi lah yang ada di situ, itu sudah sejak 2002 gitu kan. Dan sejak 2022 atau pada kesempatan pertama itu pemerintah belum melakukan apa-apa. Kami menemukan beberapa tindakan administratif ya, tapi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui SP 123 yang diterbitkan pada tahun atau awal-awal 2023 gitu ya. Dan kami baru menemukan ada tindakan SP1, SP2, SP3 oleh pemerintah provinsi itu. Jadi setelah tidak diindahkan SP1-nya, SP2, SP3-nya pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena dianggap itu kewenangannya pemerintah provinsi, lalu diserahkanlah penanganannya ke pemerintah provinsi gitu kan.
Nah, baru kita melihat ada penanganan oleh pemerintah provinsi itu SP1, SP2, SP3-nya di tahun 2025 25. awal. Ribut kemarin ya, Bang. Oh ya, 2025 awal. Kemudian terbit lagi SK Gubernur ya, tanggal 6 Agustus yang memberikan waktu selama 6 bulan untuk pembongkaran mandiri yang itu digugat ke TUN gitu ya. Nah, itu alasan kita menyimpulkan kenapa kita anggap itu sangat berlarut begitu dan tidak dilakukan penanganan sejak kesempatan pertama. Cuma sayangnya memang ada putusan sela ya dari TUN sehingga kami dan menurut saya juga kita semua gitu ya harus menghormati putusan itu yang meminta untuk menunda proses terlebih dahulu sampai putusannya atau prosesnya selesai begitu kan. Sehingga dalam laporan akhir kami atau saran kami memang menghormati itu, tapi sebetulnya untuk kawasan itu masih ada yang bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi dalam penertiban kawasan karena masih ada bangunan atau kawasan yang perlu ditertibkan oleh pemerintah provinsi dan itu yang mungkin sudah direspon oleh Pemprov gitu ya kemarin tanggal 16 dan bagaimana perkembangannya dan segala macam tentu Pak Eko nanti akan menjelaskan. Oke, Pak Eko, ada 2 poin. 1 pelanggaran, 2 penindakan sejauh ini dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kedua poin tersebut. Yang dikatakan Pak Berdadi itu sudah pasti pelanggarannya sudah pasti pelanggaran. Karena ada pelanggaran kita memberikan sanksi SP1 SP2. Jadi sejak tahun 2022 itu memang sudah ada dari tanah datar. Kalau kita bicara kewenangan, itu wilayahnya APL, itu wilayah tanah datar. Jadi sebenarnya sudah ada pembiaran juga dari tanah datar. Sudah ada di lantai 4, kenapa baru dimasalahkan gitu? Iya. Nah, kita di provinsi menerima kewalahan dari kawan-kawan kabupaten tidak diindahkan bahwa ada SP1, SP2, SP3 diserahkan ke provinsi 2024 tidak bantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, secara tata ruang kita ada juknis untuk mengenai sanksi pelanggaran tata ruang. Itu juknis dan juga menjelaskan terkait. Kenapa kita provinsi ngulang lagi SP1, 2, 3 itu supaya dasar kita kuat sesuai dengan permen ATS, sesuai dengan SE mengenai sanksi yang tadi belum ada. Saya ulang lagi. Memang saya juga sudah pernah panggil Ombudsman waktu itu sudah diperiksa Ombudsman juga ada wabelnya. Kita sudah ada sampai dengan mekanisme seperti itu SP1, 2, 3 kemudian ada SK Muka Mandiri. Nah, karena terlepas dari itu kita udah pasti ini udah salah, udah terbongkar. Kemudian setelah beberapa kali ini kita sekarang ini yang turun ke lapangan masih tim besar, tim besar itu ketuanya Pak Sekda, wakil ketuanya Asisten 2, kemudian sekretariat tim itu dari Dijen Pembangunan Sekretariat Daerah. Nah, kita belum cerita sebagai macam. Nah, memang kita sepakat untuk membongkar, tetapi karena ada putusan sela tersebut, ya kita jadi ngerem lagi di Babel. Kita sudah siap, sebenarnya udah siap untuk mau tidak mau kita harus menghormati keputusan pengadilan. Cuman nggak tahu juga, kita bukan orang hukum, kita nggak tahu juga berapa lama keputusan selanya, berapa lama, proses berapa lama. Juga kita sudah mempersiapkan nanti, ya kalau kalau putusan selanya udah clear, tidak ada putusan sela, ya dalam tahun ini kita bisa eksekusi. Oke. Nah, dari putusan sela tersebut, apakah seluruh objek yang terdampak itu masuk dalam putusan tersebut atau hanya beberapa? Baik. Kalau yang putusan sela itu kita yang dipetunkan kan SK Pembongkaran Mandiri yang hotel yang Rangka Baja itu. Iya. Artinya untuk yang lain tentu bisa dilakukan penindakan. Yang lain sebenarnya bisa juga dibongkar, kan yang dipetunkan yang ini satu di Gadung itu aja Babelnya yang sana ini rest area disebut juga di situ. Bang Teddy melihat persoalan ini dari sudut data. Jadi gini, sebenarnya kan kita advokasi soal lembah Hana ini, khususnya di PT FEN, sebenarnya kan dari 2022 sebenarnya. 2022 kita coba untuk membicarakan ini, 2023, akhirnya puncaknya kan 2024 kita ketemu akhirnya dengan ATR BPR, di FGD, di Dewan Sumber Daya Air juga ada rekomendasinya jelas itu. Memang pembongkaran terhadap Rangka Baja ini, kita sepakatlah atas itu ya. Tapi yang jadi permasalahan sampai akhirnya kita juga berulang-ulang kali juga melapor ke Ombudsman, bahkan kita melaporkan pidananya juga ke Polda Sumbar, walaupun sampai hari ini belum ada perkembangan berarti ya dari Polda Sumbar. Kenapa gitu? Pertama gini, kita sepakat bahwasanya memang terbukti memang ada dari hasil kita,
dari hasil JIS kita memang ada di area sempadan sungai pertama. Kedua, memang kemarin kan berdebatannya soal mengenai apakah ini di hutan di HL atau di APL gitu. Yeah. Oke, kita menerima bahwasanya hari ini ada di APL mungkin. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kita masih belum pulih nih dari bencana Galodo 2024 misalnya di Lembahanai. 2025 juga seperti itu gitu. Nah, tadi mungkin disebutkan ada penundaan berlarut mungkin soal, dan ada juga putusan selah. Tapi ada sedikit satu hal yang tidak disebutkan dan tidak dibicarakan sejak tadi adalah soal bagaimana akhirnya dari SP1, SP2, lalu ada satu surat permohonan perlindungan hukum terhadap Gubernur Sumatera Barat. Dan itu yang akhirnya menunda SP3 dan pelaksanaan pembongkaran. Jadi kita bicara bahwasanya ada apa sebenarnya gitu loh. Kenapa bisa? Maksudnya tindak pidananya terjadi, kejahatan lingkungannya juga terbukti ada gitu. Nah, tapi kenapa bisa ada surat permintaan perlindungan hukum juga terhadap Gubernur, dan itu juga akhirnya itu yang membatasi Gubernur atau menunda pembongkaran. Nah, kita pengen bicara soal itu sebenarnya. Apa yang terjadi? Kan ini tidak sesulit, ini hampir sama sebenarnya bentukannya dengan kenapa segampang itu, kan kalau gusur PKL atau apa itu kan gampang saja, Bang. Kenapa dengan PT HSA ini sangat ribet sekali rasanya, perlu pembentukan satgas lah, bentuk SK tugas lah, dan seperti itu. Jadi prosesnya selalu berlarut sekali untuk membongkar satu bangunan ini gitu. Dan mana hari ini kita belum pulih dari bencana ekologis ya. Kalau kita analogikan saja bencana ekologis itu seperti misalnya bau yang mengganggu ya. Kalau dia baunya hanya misalnya tidak berasal dari manusia, misalnya dari alam, misalnya kita tinggal dekat belerang gitu, ya kita bisa lakukan itu kan memang cuma nyemprot pakai parfum pengharum ruangan gitu. Tapi kalau ini bencana ekologis ini kan sebenarnya sama kayak akumulasi dari kerusakan ekologis gitu. Hari ini di Lembahanai kerusakannya seperti itu dan berulang gitu. Ini di zona merah sebenarnya. Kenapa sulit sekali gitu mengembalikan dan memulihkan keadaan itu seperti semula. Toh ini harusnya memang seperti itu gitu. Pembangunan tanggul hari ini juga yang dibangun oleh PT HSA itu juga sebenarnya kan ada indikasi juga bahwasanya memang penyebabnya akhirnya meluap sampai ke jalan. Jadi kita sebenarnya itu berulang-ulang kali juga kita ke Ombudsman laporkan, akhirnya memang ada terjadi maladministrasi, terus laporan pidana juga ke Polda, tapi belum ada hasil. Ini sepertinya sangat susah sekali bagi kita untuk menjangkau dan melakukan penindakan hukum terhadap PT HSA ini gitu. Mungkin itu aja sih yang pengen kita sampaikan dulu gitu. Saya ke Bang Adil kembali ini. Kalau memang bangunan tersebut terletak di sepadan sungai, tentu bangunan tersebut tidak langsung berdiri seperti candi yang diminta oleh Roro Jonggrang ke Sang Kuryang itu ya. Ada tahap-tahapnya. Berarti kan pemerintah setempat atau pemerintah provinsi kan sudah tahu. Kenapa itu dibiarkan, Pak? Ya itu yang ketemu di pemeriksaan kita gitu ya. Ya kalau sederhananya bapak-bapak yang harusnya saya sebut dengan plat kecil ya. Plat kecil itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Hampir setiap pekan lewatnya di situ. Gitu kan, dan menyaksikan bagaimana itu dibangun. Nah, pada kesempatan pertama kewenangannya tidak digunakan untuk SP1, SP2, 3 tadi, kemudian melakukan pembongkaran, meminta bongkar mandiri, lalu bongkar paksa. Itu yang makanya kita sebut sebagai penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban. Dia punya kewajiban untuk menertibkan, untuk melindungi lingkungan, ruang, gitu ya, kawasan, juga melindungi hidup orang gitu ya dari ancaman bahaya bencana. Tapi itu belum dilakukan, baru dilakukan tadi di bulan di tahun 2025 ya, tahun 2005 di awal sampai SK gitu itu dilakukan. Sampai di situ prosesnya berjalan, makanya kami anggap itu ada penundaan berlarut gitu ya. Ya. Tapi kenapa pemerintah provinsi ini terkesan lamban ini untuk penanganan khususnya bangunan-bangunan sekitar masjid itulah, Bang Adil? Iya, saya ya mungkin nanti teman-teman PDRI bisa ungkap gitu ya. Tapi lagi-lagi ini ketidakmampuan kita gitu ya untuk berhadapan dengan jenis-jenis pelanggaran terhadap lingkungan dan perizinan gitu yang kesannya membiarkan ya, mungkin tidak akan ada yang protes atau seolah tidak akan apa-apa gitu ya. Dan kita bertaruh terhadap keselamatan nyawa bencana itu yang kita lakukan ya, sehingga itu berulang-ulang di situ. Yeah. Di situ kan sudah sering ya ada kebanjiran gitu ya, yang
rusak, diperbaiki gitu ya. Tapi yang satu dua terakhir ini kan semakin parah dan semakin menunjukkan bahwa ada loh yang harus kita lakukan di kawasan itu dengan tegas begitu ya. Alam sepertinya memberikan contoh bagaimana cara menertibkan kawasan itu gitu ya. Itu yang selama ini tidak dilakukan. Ada yang menyebut soal relasi apa namanya kuasa ya antara pemerintah dan pengusaha, tapi saya dalam pemeriksaan kami tidak sampai ke situ ya dan tidak mengarah ke situ gitu ya. Bagi kami juga apa namanya memastikan bahwa mereka yang melapor ke Ombudsman itu mendapatkan tindak lanjut yang pasti dan memadai dan ada kepastian hukum di situ, itu juga ujian juga bagi kami. Dan hari ini kami sudah nyatakan begitu ya, dan saya lihat pemerintah provinsi sebetulnya juga sudah sangat siap gitu ya. Ya. Bahkan hasil kami ini sebetulnya men-trigger juga rencana pemerintah provinsi yang akan membongkar itu juga gitu kan. Cuma lagi-lagi memang kita menunggu ketegasan begitu ya. Jangan sampai nanti publik justru beranggapan ini adalah gimmick sehingga tuduhan bahwa ada korelasi ini itu dan segala macam ini akan terus diidentifikasi oleh publik sebagai sebuah masalah lagi gitu ya. Jadi menurut saya memang harus tegas begitu ya. Ya orang sering mencontohkan misalnya kenapa di daerah lain bisa cepat gitu ya. Setahu saya pemerintah provinsi juga sudah studi tour ke Jawa Barat untuk penertiban kawasan itu. Contohnya Jawa Barat bagaimana dia menertibkan itu kan, tempat wisata, apa tambang dan segala macam gitu. Apa mereka butuh waktu yang sangat lama 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Apa keputusan-keputusan tata usaha mereka bermasalah gitu ya, digugat atau segala macam gitu kan. Termasuk juga dari anggaran gitu. Kan kalau dibongkar Pak Eko dari mana itu anggarannya? Iya. Gitu. Kalau dibongkar mandiri oleh perusahaan itu alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mau membongkar APBD gitu kan. Nah, dibongkarnya apakah bongkar baik-baik gitu ya? Atau di ini saja gitu kan, dipatahkan saja kakinya sehingga tidak bisa digunakan begitu kan. Itu jadi hitung-hitungan. Makanya salah satu saran kami terhadap pemerintah provinsi itu adalah dia menyusun strategi atau roadmap atau prosedur teknis penertiban sampai pada pembongkaran itu. Dan saya setuju kalau misalnya pemerintah provinsi itu berhati-hati, tapi tidak boleh lambat. Karena kalau tidak berhati-hati bisa di-challenge juga begitu kan, bisa dianggap menyalahi juga, bisa digugat ke sana ke sini juga. Oke. Gitu kan. Bang Eko, pemerintah provinsi tidak boleh lamban, kata Bang Eko. Ini lamban atau memang sengaja mau ulur waktu? Kalau kita bilang lambat sebenarnya enggak juga. Kalau sebenarnya mengulur waktu versinya Ombudsman itu, ini maaf nih Bang. Iya, apa Bang? Kalau 2025 ke sini, itu kayaknya udah cepat ya. Iya, itu udah jalan. Nah, yang belakangnya ini yang lama gitu. Iya. Nah, itu kan orang-orang plat rendahnya berbeda. Plat rendahnya bukan plat rendah berbeda. Maksudnya beda, Pak. Karena sebetulnya di antara 2002, 2004 atau 2005 itu ada loh produk-produk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya ada rekomendasi balai Dewan Air. Itu semuanya sudah, dan Dewan Air itu pemerintah juga isinya di sana bersama masyarakat. Sudah jelas apa rekomendasi Dewan Air itu terhadap pemerintah provinsi. Terhadap gubernur lah. Nah, itu yang jadi ada ruang waktu yang kosong gitu yang entah digunakan untuk apa, dan itu. Ya sepertinya banyak sekali yang dihitung oleh pemerintah untuk melakukan itu gitu kan, entah dia apa lokal atau apa begitu ya, tidak seperti kita melihat ada penertiban di mana begitu kok bisa cepat, di sini kok lambat begitu. Iya. Tapi sebenarnya pemerintah provinsi kan sudah siap. Sudah siap. Pasca 2025 kita sudah siap. Iya. Sudah siap. Permasalahannya karena ada putusan selah. Iya. Nah, tapi ada untungnya juga ada putusan selah gitu. Kita bisa siap-siap dalam perencanaan ya, rencana. Kita mau nggak mau betul-betul kita hitung lagi. Iya. Saya belum berencana penghitung pembongkaran seperti apa, biaya yang dikeluarkan berapa. Karena itu mukanya satu. Iya. Nah, kita juga nggak tahu nih, masih ada diskusi juga nih Pak. Disita apa tidak? Kalau disita punya negara, kita jual masuk ke kas daerah. Iya. Nah, itu Ya, mesti dihitung. Itu masih kita Mesti dihitung semua. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat perdatatifnya luar biasa. Kewenangan Hukumnya luar biasa. di Seluruh kewenangan dari itu, mulai pelanggaran tata ruang, Oh, pelanggaran iya, waktu, pelanggaran iya. semua di pada
sudah itu di depan ya. sudah diberikan kewenangannya gitu ya. Kita kan pada politiknya masih belum, Oke. hanya masih Iya. PKL gitu ya. Iya, iya. Oke, Bang Teddy, apakah tidak ada di sini indikasi tebang pilih terkait penertiban ini? Tentu kalau kita bicara indikasi tebang pilih, sebenarnya kan kita bisa nilai sendiri lah ya soal bagaimana akhirnya di TWA misalnya. TWA itu sangat sangat clear sekali, Ya. penindakannya sangat sepertinya sudah sangat gampang aja gitu ya penindaknya. Nah, dengan HSA ini kita bicara terus-terusan soal ini sebenarnya surat perlindungan hukum ini sebenarnya surat apa yang dicoba dibangun gitu, narasi seperti apa yang coba dibangun oleh, kan ini seperti mengajarkan ke masyarakat banyak gitu loh. Oh ternyata ada nih, bisa nih gubernur memberikan impunitas terhadap pelaku kejahatan gitu loh. Kita sepakat di Walhi misalnya dengan PDRI juga bicara ini kejahatan lingkungan yang terjadi. Ini bukan soal cuman bangunannya aja bang, tapi bicara soal ada pengerasan tanggul, dinding sungai juga yang dilakukan gitu. Sampai hari ini setelah putusan Sela, kita cek terakhir itu ada pembangunan tanggul yang dibangun gitu, tanggul batu gitu, lumayan panjang saya lihat. Nah, ini kita bicara, kita disuruh untuk menghormati putusan Sela itu ya, untuk tidak melakukan pembongkaran. Tapi harusnya putusan Sela ini juga dihormati oleh kedua belah pihak gitu loh. Iya. Harusnya tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan gitu loh. Ini kan semacam memberikan sinyal bahwasanya lah penegak hukum tuh nggak punya dan aparat pemerintah nggak punya power apa-apa terhadap pemilik PT HSH ini gitu loh. Sinyal seperti itu yang rasanya diberikan kepada kita masyarakat gitu loh. Tapi saya potong sedikit. Ya. Selain dari bangunan tersebut, apakah objek pemandian yang ditertibkan itu juga mengajukan gugatan ke PT UN? Setahu saya tidak. Tidak. Ya, hanya Nah, PT berarti kan HSH ini itu yang jadi masalahnya. Ya. Apa maksud dari pengajuan Ya. gugatan ini ke PT Nah, UN? Kalau kita lihat yang digugat itu kan SK soal penertiban ya, Bang. Iya. Ya, pembongkaran. Pembongkaran mandiri. Pembongkaran mandiri ya. Nah, sebenarnya kalau dalam putusan Sela pun sebenarnya dalam konteks bencana hari ini kita bicara soal ada yang namanya asas hukum itu bahwasanya keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi gitu seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks soal penanganan atau mitigasi bencana harusnya ini sudah jadi perhatian khusus di Lembah Anai gitu. Berapa kali dalam setahun misalnya pembangunan Lembah Anai, rusaknya jalan itu tidak kelar-kelar gitu. Berapa orang akhirnya yang juga terancam di aliran sungai Das Batang Anai itu misalnya. Ini kan pembangunan tanggul, pembangunan pengerasan dinding sungai. Ini juga berdampak juga ke bagaimana akhirnya aliran sungai juga mengalir gitu. Ketika misalnya debitnya terlalu besar gitu. Ini kan bakal meluber ke jalan pastinya gitu. Nah ini yang kita bicarakan bahwasanya bukan hanya soal PT HSA-nya saja. Ini keselamatan masyarakat juga bergantung ke sini nih gitu. Penindakan dan keseriusan Pemda Sumbar hari ini juga harus dipertanyakan gitu. Jangan seakan-akan ada impunitas terhadap satu entitas bisnis, entah apa alasannya, apakah sejauh ini kan ada dugaan yang berkembang bahwasanya memang ada relasi kuasa dengan pejabat pemerintah gubernur hari ini gitu. Tapi kita tidak mau masuk terlalu jauh dalam situ. Tapi jangan sampai ini bergulir terus karena memang tindakannya tidak ada gitu loh. Mau seserius apa sebenarnya pemerintah hari ini gitu. SP1, SP2 itu harusnya langsung SP3 gitu. Jadi kekuatan soal ada surat perlindungan hukum itu seharusnya nggak ada lagi gitu. Oke, saya ke Bang Eko kembali nih. Seakan-akan ada hak imunitas diberikan kepada oknum atau orang-orang tertentu terkait penertiban ini, Bang Eko. Penertiban yang kemarin. Yang terkait bangunan yang akan ditertib. Ya kalau buktinya ada imunitas kan SK pembongkaran mandiri nggak keluar. Ya. Ini kita udah mencapai SK pembongkaran mandiri. Tapi kan SP1, SP2, SP3-nya kan sudah keluar. Ya. Lalu kan terganggu atau ditunda karena ada putusan Sela dari PT UN, ya kan? Sementara yang lain yang terkena penertiban juga kan tidak ada mengajukan gugatan ke PT UN. Ini Pak, terkait dengan yang pemandian, yang manggung gitu kan. Ya. Itu kawasannya di kawasan TWA. Maksud saya kewenangannya itu Kementerian Kehutanan. Ya. Nah sebelumnya udah turun juga dari Kementerian Kehutanan, dari Direktur Gakum. Itu mereka ada perjanjian harus membongkar. Mungkin ya kita karena kewenangannya di kementerian langsung dari PPNS Kementerian Kehutanan tuh bulan lalu yang saya tunjuk ke lapangan itu udah ada pembongkaran seperti itu juga kan ada perjanjian untuk membongkar waktunya 6 bulan setelah itu. Kita nggak pasti juga. Tapi kemarin kita waktu dengan Pak Sekda dan harus ke sana juga langsung kita juga perintahkan bongkar juga di situ. Nah artinya kalau misalnya bangunan tersebut memang berdampak terhadap pelanggaran tata ruang,
ya kan? Misalnya memakai daerah aliran sungai, sepadan sungai, berarti kan jelas aturannya. Lalu apalagi yang harus ditunggu untuk melakukan penertiban tersebut, Yang di bangunan tersebut? bangunan yang bersih, Iya. yang bersih kan kita nunggu putusan selah. Kalau putusan selah nggak ada, kita bisa eksekusi kan, yang bersih ya. Iya. Tapi kalau yang di TWA itu kewenangannya di Kementerian Kehutanan. Jadi kalau simpang Pergeda Jagung, Ya. sebelah kanan kan jembatan, terus sebelah kanan udah lindung, kiri ke TWA sampai dengan batasan yang ini APL, TWA lagi gitu. Nah, kan itu yang jadi masalahnya. Kalau TWA-nya sendiri sebetulnya sudah clear. Sudah clear. Clearnya oleh alam, oleh Ada Tuhan. lagi. Cuma tinggal manggungnya satu tuh kita mau Oleh sekarang Tuhan. kemarin tuh. Yang mau makan manggung yang Iya. kayaknya mereka bikin rehab lagi tuh. Oke. Nah, sudah 2 kali terjadi bencana alam di sana, 2002 dan 2025. Iya, Gimana lihat? penertiban oleh alam. Penertiban oleh alam banjirnya. Tentu banyak sedikitnya berdampak kepada bangunan-bangunan di sana yang berdiri melanggar aturan tersebut. Nah, beberapa kali kan sudah dilakukan penertiban. Dan 2002 sudah dilakukan penertiban, 2005 juga ada penertiban, tapi ada sedikit kisruh waktu itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, kalau saya nggak salah ya kan. Itu TWA itu, TWA itu. Nah, targetnya tahun ini kan Pemprov harus merampungkan penertiban tersebut, Pak Eko. Iya, betul. Ya, Nah, itu akan tercapai tahun ini. seolah Pak. Kenapa? Ada keraguan atau ada keyakinan target itu Kita tercapai? sudah sepakat memang udah pasti akan membongkar. Dan persiapan sudah kita jalankan, termasuk ada SOP dan persiapan perhitungan biaya buat berapa sih kalau kita tanggal biaya yang digunakan untuk membongkar, Iya. apa peraturan sudah kita set. Oh, berarti pembongkarnya tidak dilimpahkan kepada pemilik bangunan. Itu lagi kita kaji aspek hukumnya, apakah dia banyak aspek ini Pak. Apakah kita bongkar, kalau kita jual dia aset disita, nah itu masih Iya. kita, tapi pasti dibongkar. Dibongkar. Ya. Oke, kita kenal lagi kan, kita bongkar, kita ambil asetnya Nah, lagi. kata Bang Teddy, keselamatan manusia tentu di atas segala-galanya. Tentu Pemprov juga menjunjung tinggi azas tersebut, ya kan? Makanya lakukanlah penertiban tersebut. Nah, saya kembali dulu ke Bang Teddy, ya kan? Terkait bangunan-bangunan ini, kan sudah lama dilakukan penertiban, ya kan? Bahkan itu tidak kita bahas sekali atau 2 kali. Tetapi kenapa sampai hari ini belum juga selesai? Kalau kita boleh jujur-jujuran aja ya, Bang ya. Sebenarnya kan harapannya memang kita melaporkan ke Ombudsman juga memang kita mau ada tekanan juga sebenarnya ke pemerintah hari ini, bahwasanya ini memang ada maladministrasi yang terjadi gitu loh. Kedua, soal bagaimana bencana hari ini yang berulang-ulang, misalnya di Lembahanai misalnya khususnya, ini juga menjadi ancaman nyata di kita. Kita kan belum pulih juga dari apa yang kita sebut sebagai bencana ekologis di Sumatera hari ini gitu loh. Kita masih sibuk pemulihan hari ini. Nah, dalam konteks ini, Lembahanai ini jadi penting untuk segera dilakukan penindakan dan pemulihan kondisi gitu loh. Jangan sampai gitu, ini jadi presiden buruk juga bagi orang-orang melihat gitu. Oh, ternyata dalam penindakan soal kejahatan lingkungan, misalnya kejahatan tata ruang misalnya contohnya, tidak ada tindakan berarti dari pemerintah gitu loh. Jangan jadi ini jadi contoh lagi buat di tempat-tempat lain gitu, di Sumatera Barat misalnya, yang melanggar tata ruang. Kedua, soal bagaimana akhirnya karena penundaan yang berlarut ini seakan-akan ada penambahan baru, bangunan baru juga sebenarnya di wilayah itu, Bang, gitu. Jadi kan gini, kita bertanya-tanya sebenarnya, ini memang proses di pengadilan sedang berjalan. Harusnya memang tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan di situ. Seharusnya kita kedua belah pihak juga menghormati itu. Oke, pemerintah hari ini bicara bahwasanya memang ada putusan selah yang juga menghentikan proses pembongkaran hari ini gitu. Oke, kita sepakat bahwasanya kita menghargai putusan pengadilan gitu. Tapi kita juga harus menekankan ke PTHSA-nya gitu loh. Jangan seenaknya sendiri juga gitu loh. Kan mereka juga melakukan proses pembangunan juga hari ini gitu. Pengerasan dan pembuatan tanggul air itu juga jadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, itu kita juga pengen tanya juga sebenarnya ke BMCKTR, ke BWS misalnya.
Ya, BWS misalnya, pembiaran ini kan jangan sampai pembiarannya berulang lagi. Oke, pembiarannya tadi kemarin terjadi di pembangunan hotelnya gitu. Sekarang lagi proses penertiban, pembongkaran. Ya udah kita bikin lagi aja nih tanggul, biar dibiarin dulu lagi gitu. Kan nggak mungkin seperti itu penindakan hukum terjadi di Sumatera Barat ini gitu. Mau berapa korban lagi misalnya? Kan banjir Galodo itu nggak kenal, oh ada putusan sela, jadi kita nggak usah Galodo deh. Kan nggak bisa seperti itu Bang gitu. Iya. Ya, ini harus ditanggapi serius. Bagaimanapun harus dipulihkan lagi Das Batang Ana ini sebagai, ini ada semacam, Das Batang Ana semacam lehernya Sumatera Barat lah. Kalau putus ya udah, kita berapa lama kita misalnya daerah di Padang Panjang terputus hubungan ekonomi misalnya pesisir dengan daerah Darat gitu. Ini jadi lehernya Sumatera Barat. Jadi kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini, maka perekonomian kita bakal terus-terusan ketika bencana akan berhenti total juga gitu. Oke, Bang Adel, andai kan alam waktu itu tidak memperlihatkan, apakah itu akan dibiarkan sampai saat ini? Ya, alam ini juga men-trigger ya. Kan kita juga belajar ke alam kan. Makanya sebetulnya kita nggak menginginkan itu. Iya. Kita nggak menginginkan alam ikut campur. Kalau alam sudah ikut campur, seperti itu dampaknya begitu ya. Kita justru ingin tertib saja. Kalau ada pelanggaran tata ruang, perizinan gitu ya, ada sanksi administratif gitu, ada sanksi pembongkaran atau pencabutan usaha. Mestinya itu berjalan dengan tertib seperti apa adanya sajalah gitu ya. Tapi ini kan sudah ya akhirnya alam bertindak lah ya, yang kira-kira Tuhan mau meringankan kerja kita sebagai pengawas gitu. Itu bukan itu yang kita inginkan sebetulnya. Yeah. Kita nggak ingin begitu sebetulnya. Tapi itu sudah terjadi dan tinggal hanya beberapa sisa. Makanya di saran atau tindakan korektif kami itu kami meminta pemerintah provinsi untuk mengidentifikasi lagi gedung atau bangunan yang perlu ditertibkan di kawasan itu, termasuk gedung putih sebelah masjid ya. Nah, itu juga pemerintah provinsi juga harus mengikuti prosedur penertiban lagi. Mengasih SP1 lagi, SP2 lagi, SP3 lagi, bongkar mandiri lagi, bongkar paksa lagi. Kita ikuti saja prosesnya senormal itu begitu ya. Nah, jangan ditunggu barangnya udah jadi begitu ya. Atau misalnya nanti dibuka ada peresmian pembukaan rumah makan apa, jangan sampai segitu gitu ya. Makanya saya berharap dengan saran kami kemarin, langkah-langkah itu sudah dilakukan. Tidak hanya menertibkan atau membongkar yang sudah dikasih peringatan kemarin-kemarin, tapi kalau misalnya ada bangunan baru lagi seperti yang terindikasi gedung putih itu, saya lihatnya mungkin akan bikin rumah makan atau apa gitu ya. Itu mesti diingatkan lagi bahwa itu tidak, misalnya ada yang bertanya ya, ada yang mengatakan bahwa ya itu kan sertifikat hak milik, nggak masalah. Itu kan sertifikat wakaf, ada penyerahan wakaf gitu ya, masjid dan nggak masalah. Kita nggak mempersoalkan bahwa orang punya sertifikat di situ, orang punya wakaf di situ. Peruntukan ruang. Dia hanya perlu mengikuti peruntukannya saja itu. Dan kalau dia mau berusaha, dia harus mengurus izin saja, gitu kan. Nanti setelah izinnya keluar, silahkan dibangun. Sebetulnya senormal itu. Tapi memang kok jadi rumit ya? Iya. Iya kan? kok jadi rumit? Nah, rumit. Iya. Tapi ini kewenangan tanah datar atau kewenangan Pemprov? Ingatkan juga ya kan ada ketentuan strategis atau tidak strategis ya. Kalau strategis ini menjadi kewenangannya provinsi, kalau strategis itu menjadi kewenangannya. Tapi saya kira sekarang tidak lagi jadi perdebatan soal kewenangan itu begitu ya. Tapi mungkin yang sifatnya kecil-kecil harusnya tanah datar maju dulu gitu ya. Makanya kita juga ingin ada forum koordinasi gitu antara pemerintah tanah datar dan ini dalam penertiban kawasan itu. Ya misalnya kenapa pemerintah provinsi mengeluarkan SP lagi? Ya karena padahal tanah datar sudah menerbitkan SP 1, 2, 3-nya ya. Mungkin ini sekali lagi soal berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga tertib administrasi. Nanti dicelah lagi lah. Ini kan soal perbuatan hukum ya. Ini kan mesti hati-hati ya. Salah sedikit ini bisa di-challenge, bisa batal atau apa. Itu yang sedang terjadi gitu. Tapi memang saya setuju ini memang harus menjadi trigger dan model ya, bahwa kita pernah nanti ya suatu waktu kita akan bicara kita pernah berhasil menertibkan sebuah kawasan. Karena
kalau kita identifikasi banyak lagi. Kalau nggak salah kita pernah berhasil di Singkara, ya kan? Itu oleh teman-teman Wahyu juga gitu kan. Dan masih banyak lagi. Kita mesti tertibkan juga danau misalnya, danau Atenado bawah gitu kan, masih banyak. Jadi memang agak perlu kerja keras kita untuk mengajak masyarakat juga pemerintah untuk mematuhi tata ruang gitu ya, supaya ruang kita ini tambah tertib dan dia tambah aman untuk masyarakat dan juga dia punya perspektif pelindungan terhadap manusia kan. Oke. Gitu. Bang Eko, kenapa jadi serumit ini terkait penertiban ini? Apa yang membuat rumit? Saya melihatnya karena produk hukum di kita, produk hukum yang kita coba. Di satu sisi pemerintah kadang-kadang bahwasanya tata ruang itu panglima pembangunan. Satu sisi untuk menguatkan si panglima ini kita dikasih pedang, cuma nggak ada aturannya. Ya. Begitu kita masuk, contoh yang sekarang sempadan sungai punya aturan lagi. Aturan sungai. PWS. Sepadan jalan dia punya aturan sepadan jalan. Sepadan rel kereta punya aturan. Walaupun semuanya itu udah dirangkum dalam rencana tata ruang, tapi si panglima ini nggak bisa ngapain. Kita mau kerja aja. Oh ini harus ada ini, harus ada ini, gitu. Ya. Sekarang kita butuh aturan hukum yang apapun bentuk pelanggarannya, apalagi kita harus pakai aturan yang ini. Nah, untuk eksekusi pakai aturan ini. Itu yang jelas. Jadi sekarang kita masih. Tapi walaupun demikian, kalau kita dari bidang tata ruang sudah pasti, apapun pelanggaran tata ruang kita menggunakan aturan tata ruang. Tapi begitu kita turun ke lapangan, ada berbeda lagi. Contoh misalnya, kalau dari kawan-kawan Pol PP turun ke lapangan, mereka PPNS yang turun. Ya. Kalau kita tata ruang, kalau sudah ada korban baru PPNS yang turun. Ya. Berbeda seperti itu. Jadi hanya perbedaan itu yang kita harus lakukan. Pelan-pelan kita hukum yang jelas. Untuk next ke depan kita masih banyak mau beresin. Ya mungkin salah satu contohnya begini ya. Sepadan sungai itu, kenapa dibangun bendungan, itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian PU. Ya. Izin itu bukan provinsi yang menerbitkan. PU. Dan izinnya keluar. Tapi dengan banyaknya aturan tersebut, Itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Eko gini. sungai Kami mau aturannya tertibkan BWS. biar saya yang ngomong Pak ya. Kami mau tertibkan sisi sebelah ada izin yang sudah keluar untuk membangun tanggul. Untuk apa tanggul ini? Ya mungkin sewaktu-waktu izinnya bisa keluar atau tidak Kalau jadi dibangunkan tanggul gitu. ya, karena kan sekarang sudah diamankan lah kira begitu ya. Ya sepadan sungainya sekarang karena tanggul itu sepadan sungai akan jadi pendek itu. Iya. Dia tidak menjadi 20 meter tapi mungkin menjadi 1 meter atau berapa meter gitu ya. Sehingga kawasan itu akhirnya tidak terancam bencana, kan analisanya bisa ke situ gitu ya. Sehingga nanti putusan turnya atau apa ya jangan bongkar atau apa. Tapi itu tidakkah menjadikan sebuah celah nanti longgarnya terhadap sebuah aturan? Ya itu yang dimaksud oleh Pak Eko tadi kan. Ya. Ya ini harus ada sinkronisasi. Ya, soal sepadan, soal tata ruang, soal BWS, soal PKSDA yang ada di situ gitu ya. Ini harus sinkron sebetulnya dan dia punya kewenangan dan regulasi yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, kita lagi beres-beres ini untuk menertibkan. Tapi pada sisi lain ini Kementerian PU terbitkan izin untuk membangun tanggul. Ya. Jadi pengecoran itu memang ada izinnya itu. Oke. Lalu Pak Eko sedikit lagi nih. Tadi Bang Teddy mengatakan dengan adanya perlambatan proses penertiban ini, artinya kan di lokasi sekarang kan diam. Dikhawatirkan timbul bangunan-bangunan baru, ya kan? Apalagi mau lebaran nanti kan. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Pak Eko? Bangunan yang lama saja belum ditertibkan, yang baru mau tumbuh lagi nih. Nah, tapi seperti itu soalnya ya Pol PP kan ada. Harusnya Pol PP di Tanah Datar juga jangan itu dilarang. Ya. Ya nggak harus ke provinsi langsung lah, langsung ke provinsi cuma sebenarnya buat apa kita. Iya. Jadi kita bicara kewenangan kalau Tanah Datar, Pol PP Tanah Datar untuk menyelesaikan seperti itu. Kalau kita kalau dibiarkan ya nanti kayak gini lagi. Makanya siapa melakukan apa itu kita nggak jalan sekarang.
Oke, Bang Titi melihat ada kemungkinan nanti akan tumbuh bangunan-bangunan baru. Bukan ada kemungkinan lagi bang gitu ya. Udah ada bangunan baru kayaknya yang dibangun. Yang ada bukan los ya. Ada bangunan baru putih itu yang ke dekat jalan. Itu kan bangunan baru. Yang dulu kan hanya ada masjid dan bangunan hotel itu ya. Sekarang kan sudah ada bangunan panjang itu ya. Nah, kayaknya sepertinya coffee shop yang bakal ngisi itu karena udah lihat ada pelangnya tuh. Nah, sudah ada pelang ya? ya ada terakhir kemarin itu kita lewat bang gitu. Diangsur-angsur lah gitu ya? Ya. Nah, Berarti kalau sudah ada pelangnya, berarti kan sudah jelas peruntukan bangunan ini untuk apa? ya. Nah itu apalagi dengan misalnya gini, ini kan seakan-akan memberi angin dan kita dalam tanda kutip ya seakan main mata juga dengan mereka ya gitu. Toh orang misalnya dalam proses pembangunan jalan Lembahanai sekarang berapa sih pemerintah berapa kali misalnya dalam sehari pemerintah lewat di situ gitu, stakeholder yang lewat di situ kelihatan kok itu bangunan. BA kecil ya? Iya. Tapi seakan-akan Kok tidak kelihatan saja. gitu. Artinya alias kaca ditutup. Iya. Dan kita juga bicara soal bagaimana izin yang keluar. Kita juga sebenarnya menyoroti itu juga. Bagaimana kita jadi pertanyaan juga, apakah tanggulnya dulu yang dibangun, apa izinnya dulu yang keluar nih gitu. Ini masih jadi pertanyaan kita juga sebenarnya. Karena setahu kita kemarin kita cek terakhir, tanggul itu belum ada izin tuh soal tanggul. Nah, setelah beberapa waktu lalu memang ada izin yang keluar. Soal juga pelepasan kawasan sebenarnya. Ini kan juga jadi perhatian khusus bagaimana bisa misalnya apa pertimbangan sebenarnya pelepasan kawasan HL itu untuk daerah itu gitu. Ya. Jadi APL hari ini. Ini kan juga jadi pertanyaan-pertanyaan kita juga sebenarnya gitu. Sebesar apa sih sebenarnya powernya? Ini kan ada di TWA sebelahnya, ada HL ya di sempadan pula gitu. Di kawasan rawan bencana pula, di zona merah, di das yang besar gitu. Ini kan jadi kita juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya proses pembangunan izin dan siapa sebenarnya yang punya andil besar dalam penerbitan izin dan pembiaran terhadap ini gitu loh. Kan kita nggak mungkin juga lempar-lempar Pemda Tanah Datar misalnya, Pemkab Tanah Datar atau mungkin provinsi kan nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Oke lah kita sepakat hari ini pembongkaran. Tapi ini soal proses kontrol, proses pengawasan di kawasan itu juga perlu kita bicarakan juga ke depannya gitu. Oke, ada yang menarik ini. Dipastikan mereka tahu, tapi seakan-akan tidak tahu. Apakah ini ada kaitan dengan korelasi? Sebenarnya kalau kita sebenarnya ngelihat ada indikasi, tapi tentu kita belum bisa membuktikan secara real ya gitu. Tapi memang ada indikasi dan dugaan seperti itu yang kita lihat sebenarnya antara hubungan antara si pemilik hotel ini dengan penguasa hari ini mungkin. Seperti itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Tapi tentu ini masih dalam konteksnya dugaan ya, indikasi yang kita lihat. Tapi tentu ini tidak bisa dipungkiri juga gitu. Kita melihatnya mungkin bisa jadi ada salah satu faktor itu yang jadi permasalahannya gitu. Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini. Namun kita harus jeda dulu sejenak, tetap di program Dialog Detak Sumbar. Inilah rekaman CCTV milik toko Barokah saat aksi perampokan bersenjata api terjadi. Masyarakat sekitar sudah sering melaporkan hal ini baik kepada pemerintah terendah hingga tingkat kabupaten. Personil TNI dari Kodim 0304 Kabupaten Agam berhasil menggagalkan aksi peredaran narkotika lintas provinsi di depan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi. Saat ini jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas bangunan, yakni lebih 198 orang dari daya tampung 156 orang. Setelah mendapat laporan masyarakat ke Polda Sumbar dan Mabes Polri, petugas berhasil mendapati aktivitas penambangan di lokasi dengan mengamankan 1 alat berat dan 1 kendaraan dump truck. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih dalam program Dialog Detak Sumber dengan tema penertiban kawasan Lembah Anai. Ombudsman, Gubernur, Maladministrasi. Ya. Setelah dari Bung Teddy, saya ke Bang Adel nih. Ini kedepannya nanti terkait laporan hasil pemeriksaan dari Ombudsman. Itu bagaimana nanti itu, Bang Adel? Iya, kami kan serahkan tanggal 7 ya. Kemudian kalau tidak salah saya 1 hari setelah itu sudah ada rilis dari pemerintah provinsi. Ya.
di kantornya Pak Eko itu terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian tanggal 16 itu sudah ada tim yang melakukan penertiban di lapangan gitu ya. Menurut saya itu sudah respon yang sangat cepat gitu ya. Pemerintah provinsi punya waktu 30 hari untuk melaksanakan saran-saran kami itu dan melaporkan terhadap kami. Nanti kami akan menilai lagi mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dilaksanakan tentu dengan sendirinya ini cash close gitu ya. Ya, kita tutup gitu karena saran-saran kami telah dilaksanakan. Tapi kalau misalnya belum dilaksanakan tentu kami akan menggali lagi kenapa, kendalanya apa gitu ya. Kemudian kalau tetap juga tidak, ada tahapan berikutnya kami akan mengusulkan ini ke Ombudsman Pusat gitu ya untuk diterbitkan rekomendasi. Walaupun unit resolusi dan monitoring di Ombudsman itu akan melakukan review lagi untuk kemudian menerbitkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang sebetulnya produk akhirnya Ombudsman, yang itu kewenangannya ada di pusat gitu ya, ada di pusat. Di dalam rekomendasi inilah berlaku nanti ketentuan bahwa di Undang-Undang 25/2009 tentang layanan publik, rekomendasi Ombudsman itu wajib dilaksanakan oleh kepala daerah. Kemudian juga akan berdampak kepada Undang-Undang Pemda 2014 ya, yang di pasal 251-nya menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman itu dapat disanksi, gitu ya. Di PP-nya diatur PP tentang pembinaan dan pengawasan kepala daerah, diantaranya adalah berhenti sementara. Ya, kepala daerahnya. Iya, berhenti sementara gitu ya. Nanti mekanismenya itu kolaborasi atau kerjasama antara Ombudsman RI dan Kemendagri, gitu ya. Jadi semua proses piranti hukum dan semua proses jalannya ada begitu ya. Itu jalan panjangnya begitu. Tapi pengalaman saya sejak 2012 di Ombudsman belum ada yang sampai ke situ. Belum ada laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman yang meminta ada tindakan korektif itu tidak dilaksanakan. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk. Yang ada itu terlambat dilaksanakan, ya ada gitu. Tapi tidak dilaksanakan sama sekali itu tidak ada gitu ya. Dan saya juga tidak melihat ada semangat untuk menghindar oleh pemerintah provinsi terhadap kewajiban ini karena sudah cukup terang sebetulnya ya. Cuma mungkin butuh waktu, butuh kesiap-siapan. Kalau istilah kemarin ada konsolidasi yang perlu dilakukan, silakan saja, masih ada waktu begitu ya, tapi silakan digunakan dalam waktu yang telah diberikan gitu ya. Dan kita sebetulnya juga sedang bertaruh terhadap kepercayaan publik gitu ya. Bagi Ombudsman sendiri menerbitkan ini juga sesuatu yang sebetulnya tidak banyak juga kami menerbitkan laporan akhir yang ada tindakan korektif gitu ya. Baru setahun ini kami mengaktifasi lah produk pengawasan kami untuk mengintercept, memperbaiki layanan publik ini gitu ya. Tahun ini ada 6 tindakan korektif yang kita berikan ke Gubernur, ke RSUD, ke Telkom gitu ya, untuk perbaikan manhole itu ada. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk kalau dia tidak dilaksanakan gitu ya. Dan saya tidak melihat ada semangat yang beda dari itu gitu ya. Ya mudah-mudahanlah kita tunggu waktu yang tepat gitu ya untuk kita melihat pemerintah provinsi dengan tegas, dengan gagah perkasa, dengan wibawa dan kewenangannya ya melakukan kewajiban-kewajibannya untuk menertibkan kawasan itu. Oke, Bung Teddy, kalau menurut dari teman-teman Walhi, jika pemerintah tidak segera melakukan penertiban tersebut, maka ada 4 undang-undang yang dilanggar. Betul? Iya, benar. Jadi itu kan sebenarnya dari laporan kita ke Polda kemarin ya, soal ada tindak pidana soal undang-undang kehutanan itu karena memang dugaannya memang awal itu masih ada di kawasan HL. Kedua soal undang-undang sumber daya airnya, soal pembangunan tanggulnya. Kedua soal tata ruang soal, dan juga sebenarnya ada undang-undang kebencanaan sebenarnya. Ada 4 itu. Nah, kita juga bicara soal surat izin PPG ya, pembangunan gedung ya. Nah, PBG-nya juga kita juga masih mempertanyakan. Sebenarnya kan sejauh ini kita nggak ada nih. Kalau penelusuran kita memang tidak ada PBG. Nah, itu kan juga jadi hal juga yang jadi satu hal juga. Nah, tapi soal selain penegakan hukum sebenarnya Bang Din, Pak Eko dan Pak Adel, sebenarnya kita juga pengen bicara soal mau tidak mau ini juga kita harus bicara soal undang-undang kebencanaan di sini gitu.
batang ana itu mirip dengan kalau kita bisa lihat seperti kayak botol, lehernya botol, Bang. Ya. Dia kan menyempit itu. Nah, dan ada juga jalan di sebelahnya. Kita berapa ribu orang lewat jalan itu dalam misalnya sebulan atau setahun misalnya. Kita bayangkan ada yang terjadi lagi misalnya Galodo, amit-amit tapi itu semoga tidak terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi dengan adanya penyempitan di bagian itu, ada pengerasan tanggul misalnya yang diberikan izin oleh PU kalau dalam hal ini gitu. Ini kan kita juga bicara bagaimana sebenarnya proses mitigasi bencana kita di negara ini gitu dan di provinsi ini gitu. Bagaimana seserius apa sebenarnya mitigasi bencana kita sejauh ini. Kita kan nggak mau lagi terulang berapa ribu orang misalnya ketika mereka lewat trafik lagi gede gitu, ada bencana, ada Galodo. Siapa juga yang jadi korban? Masyarakat Sumatera Barat juga yang bakal jadi korban. Ini kan kita bicara bahwasanya ya itu tadi, Bang. Aku bicara soal asas hukum bahwasanya keselamatan rakyat itu di atas adalah hukum tertinggi gitu. Jadi bagaimanapun hakim hari ini, Pemprov hari ini juga harus mempertimbangkan kerawanan bencana kita hari ini gitu dalam putusan-putusan. Lalu dari pantauan PDRI sejauh ini kan Pemprov hanya terkesan menertibkan bangunan-bangunan usaha UMKM. Tapi yang besar-besar, artinya menengah ke atas itu terkesan lamban atau dibiarkan. Betul, Pak Eko? Kalau yang bangunan besar, yang kali ini buat Pemprov mengadakan bangunan besar. Iya. Kita sangat berhati-hati. Setelah pasca tadi ada laporan dari LHP Ombudsman, kita langsung bergerak gitu. Kita menyiapkan, tapi jangan dibikin suatu wacana bahwasanya Pemprov cuma bongkar bangunan UMKM, bangunan besar perlambat. Nah, ini wacana seperti saya sebenarnya nggak bagus juga kalau kami Pemprov. Kalau yang besar ini kita memang sepakat sudah jadi dibongkar. Cuma permasalahannya kita menunggu putusan telah. Termasuk masjid. Masuk masjid. Sama sekarang kita belum membahas karena SK yang dituntut itu kan SK pembongkaran yang bangun besinya. Tapi masjid bisa dibongkar karena apa salahnya bongkar masjid kalau memang melanggar aturan. Iya. Tapi kan ada juga yang berpendapat masjidnya sayang dibongkar kan masih bisa dipergunakan oleh orang pengendara untuk mampir sebentar jadi rest area. Nanti datang ke Lodo. Oke. Nah, ini makin menarik ini. Saya kembali ke Bung Adel kan terkait kalau tidak segera ditertibkan, pemerintah terkesan melanggar 4 undang-undang tersebut. Bung Adel juga pernah sudah sampai laporan tersebut. Sudah di dalam laporan akhir kita juga ada semua. Iya. Juga ada. Soal kebencanaan, soal apa PP 21 2001 tentang apa tata ruang gitu ya. Sudah masuk lah semua. Kalau saya lihat sekarang tidak ada lagi perdebatan soal apakah secara hukum itu melanggar atau tidak, nggak ada Yeah. lagi. Itu sudah cukup clear gitu ya. Tinggal lagi kita menunggu proses penertibannya saja. Soal izin, apakah ada izin di situ? Menurut saya cukup clear juga gitu kan. Bahwa tadi ada indikasi belum pernah ada terbit izin usaha atau PBG bangunan di situ, itu belum ada. Namun kan kita timbul pertanyaan dengan masa menunggu hasil putusan ini, tentu kita juga berpikir kepada dua aspek. Apakah putusan ini akan dimenangkan oleh pemilik bangunan atau dimenangkan oleh Pemprov? Ya, kalau kami tadi dalam laporan akhir kami juga sudah kami sampaikan dan tadi di awal juga saya sampaikan betapapun kita punya analisa begitu ya. Tapi posisi kami tetap akan menghormati putusan pengadilan. Ya biarlah hakim memutuskan yang seadil-adilnya gitu ya. Apa yang akan sekarang kan putusan selah hanya menunda ini. Dan saya yakin Pemprov juga sedang berjibaku bagaimana caranya supaya keputusan-keputusan tata usaha negara yang sudah dibuat itu tidak dibatalkan oleh pengadilan. Tapi kalau nanti dibatalkan, Pemprov masih punya upaya misalnya banding begitu ya. Ya kita mungkin hanya akan diminta bersabar di situ ya, karena ini proses di pengadilan yang semua orang juga harus menghormati. Bahkan kami tidak mau mencampuri pertimbangan apapun yang akan dibuat oleh hakim di situ, karena itu kewenangan dia. Namun kasus yang sama pernah terjadi tidak di daerah lain di Sumatera Barat, Bang Adel? Gimana ya? Saya belum punya catatan itu. Mungkin Artinya teman-teman terkait penertiban ini yang bersangkutan mengajukan putusan ke pengadilan tata usaha negara. Seingat saya cuma 2 yang jadi atensi publik yang di Singkara itu berhasil ditertibkan. Ya. Berhasil ditertibkan gitu kan.
Oke. Nah, Jadi kalau dibilang kita pernah berhasil, kita pernah berhasil. Nah ini kalau ini berhasil, ini keberhasilan yang kedua yang saya tahu gitu. nah tentu Pemprov juga punya dasar ya Pak Eko ya. Artinya kembali kita ke sisi kemanusiaannya, keselamatan manusia itu di atas segala-galanya. Itu yang menjadi titik pertama bagi Pemprov untuk melakukan penertiban Pak Eko. Ya, tentu karena nyawa itu kan keselamatan masyarakat Sumatera Barat yang pertama. Ya. Makanya memang sudah sepakat untuk membongkar. Kemudian terkait dengan izin, memang di lokasi itu tidak punya PPG, semuanya nggak ada. Karena mengurus PPG itu online kan, melalui OSS, One Iya. Ya. Itu kewenangan OSS-nya di tanah datar. Kalau provinsi kewenangannya kalau dia lintas kabupaten kota baru provinsi. Terkait dengan izin memang itu nggak punya izin masalah PPG nggak ada. Jadi kita takut nanti di pusat keramaian di situ tahu ada musibah makan korban, itu yang akan kita hindari. Di sini memang kita sudah sepakat untuk membongkar selama menunggu putusan selai. Ya. Tetapi dengan dua kejadian yang pernah terjadi 2022 dan 2025 yang maha dahsyat itu ya. Bahkan dulu 2024 ya, yang menghanyutkan sebuah tempat minum-minum Kafe. itu ya kan, kafe itu ya kan. Apakah tidak menimbulkan efek jera bagi seseorang untuk memiliki tempat usaha di sana? Kalau terkait dengan efek jera kan terkait personalnya. Ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan juga ini kenapa orang masih berusaha di situ. Ya. Kalau yang kasus Akapa itu kan memang benar-benar bangunannya kan numpang deadline gitu. Iya. Sini hilang hancur. Kata yang sama untuk Bang Teddy. Kenapa tidak ada efek jera dengan telah terjadinya bencana di sana? Kenapa orang masih mau berusaha dan masyarakat mau masih ke sana gitu? Soal masyarakat mau ke sana itu sebenarnya kita nggak mau bicara juga, tapi bicara soal pelaku usahanya sebenarnya kita juga bingung sebenarnya. Iya. Ini kebingungan kita juga gitu. Tapi kayaknya kita perlu ngingetin satu hal sebenarnya. Kalaupun misalnya nanti bangunannya misalnya menang di Petun atau menang di dalam banyak putusan pengadilan berikutnya pun, ada satu hal yang perlu diingat misalnya dalam kerentanan bangunan seperti itu, kerentanan di sepadan sungai dan aliran sungai yang rawan seperti itu. Bayangkan kalau nanti ada bangunan hotel, berapa kamar misalnya contohnya, dan berapa ratus orang yang bakal ada di kamar itu gitu. Seandainya nanti ada bencana gitu, berapa orang nyawanya yang terancam dan hilang mungkin di situ gitu. Itu perlu jadi pertimbangan juga sebenarnya terhadap pemilik hotel juga, mungkin itu juga perlu jadi pertimbangan yang sangat jadi, ya maksudnya itu kayaknya itu perlu dipikirkan ya. Iya. Dan itu juga perlu dipikirkan Pemprov. Oke, ada berapa kamar, ada beberapa orang dalam kamar, katakanlah karyawan hotel itu saja seperti itu kan, lalu timbul bencana. Berarti si pemilik usaha kan sudah mendaftarkan izin usahanya berbentuk hotel, berarti kan? Lalu sebagai pemerintah kan dia tahu, oh enggak bisa hotel di situ udah Pak. Lalu kenapa itu masih bisa terjadi? Soal bagaimana kenapa itu bisa terjadi kan, ya contohnya aja soal pembangunan tanggul itu kenapa bisa keluar izin misalnya contohnya di Iya. BWS kenapa bisa mengokekan soal itu gitu kan. Kita juga bingung hal ini gitu. Makanya kita juga bicara soal mau bagaimanapun yang jadi panglima, atau kalau kata Pak Eko tadi soal tata ruang, harusnya menjadi panglima di Sumatera Barat hari ini adalah undang-undang kebencanaannya. Soal mitigasi bencana itu harus jadi pertimbangan utama dalam setiap penentuan ruang di Sumatera Barat hari ini gitu. Makanya kita melihat bahwasanya dengan kalaupun nanti putusan selanya misalkan yang digugat SK-nya kan. Nah, dalam hal ini sebenarnya produk hukum lain bisa digunakan untuk melaksanakan pembongkaran terhadap ini. Itu sih saran kita sebenarnya. Oke, kalau Bang Adel melihat kesimpulan terakhir ini terkait persoalan ini sebenarnya yang mana yang harus dipergunakan ini supaya aturan ini bisa ditegakkan? Maksudnya? Apa kalau Bang tadi kan bilang kita harus memakai undang-undang mitigasi bencana, cukup satu saja untuk aspek keselamatan, tidak perlu yang lain itu hanya untuk sebagai pendamping saja. Iya. Ya kalau soal aturan kan nggak ada perdebatan lagi. Ya, Sudah cukup regulasi yang kita punya. Yang belum itu adalah budaya hukumnya, Ya. ya kan?
Berarti Iya, penegakan hukumnya. penegakan hukumnya yang belum. Kalau aturannya sudah cukup ya, diberikan kewenangan ke Balai Sungai, ke BKSDA gitu kan, ke pemerintah provinsi, ke pemerintah daerah gitu. Tinggal lagi implementasinya itu kan, kemampuan kita mengeksekusi itu yang itu yang penting sebetulnya. Kalau regulasi menurut saya nggak ada lagi perdebatan gitu kan. Apakah boleh kita punya bangunan di situ tanpa mengurus izin terlebih dulu, kan nggak boleh. Itu nggak terlalu rumit soal gitu ya, soal itu. Sehingga lagi bagaimana kita mengimplementasikan supaya hukum itu menjadi hidup, itu saja yang tinggal. Oke. Nah, Bang Eko, andaikan putusan PT UN itu keluar dalam waktu dekat, apakah dalam waktu yang bersamaan juga akan dilakukan penertiban secara cepat? Kita harus ada perhitungan tadi seperti yang saya bilang di awal tadi. Kita hitung mungkin perencanaan dulu, perencanaan daya bongkarnya berapa, alat yang digunakan, kemudian alatnya, sisa bongkaran mau diapakan, di aset atau dilelang, kalau dilelang seperti apa prosedurnya, itu kan tadi yang pasti eksekusi. Berarti sekarang kita menunggu. Namun ada timbul pertanyaan dari masyarakat, dengan menunggu ini apakah tidak sengaja mengulur-ulur waktu sehingga persoalan ini nanti diam kembali? Cuma kita tidak bisa berpikir seperti itu juga, karena memang itu yang mengeluarkan putusan kan hakim. Kalau hakim kan independen ya, nggak bisa. Tapi namanya masyarakat kan yang menilai itu kan, kita nggak bisa mengarahkan juga, bisa masyarakat harus begini dong, itu kan bebas saja. Mau menilai seperti apa ya kita buktikan. Oke. Saya betul tanya ya Pak. Ya. Baik, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita dalam program Dialog Detak Sumber pada malam hari ini terkait penertiban kawasan Lembah Anai, Ombudsman, Gubernur, Maladministrasi. Kita minta pendapat dari masing-masing narasumber kita sebagai closing statement pada malam hari ini. Dimulai dari Bung Teddy tentunya. Terima kasih. Pertama-tama kita pengen bicara soal bagaimana akhirnya kalau bencana ekologis itu sebenarnya kan akumulasi dari krisis-krisis ekologis yang terjadi. Krisis-krisis ekologis ini tidak bisa diselesaikan hanya satu persatu. Dalam bencana ekologis, dalam proses pemulihan krisis ekologis, yang perlu diselesaikan adalah bagaimana akhirnya krisis politik dan krisis soal demokrasi kita juga perlu dibicarakan, perlu juga diperbaiki gitu. Izin-izin hari ini, baik yang keluar soal penggunaan tata ruang misalnya contohnya, ataupun penggunaan sepadan sungai, soal perusakan soal kerusakan hutan hari ini harus jadi presiden yang bencana sudah memperlihatkan bagaimana kerusakan itu terjadi gitu. Nah, praktik-praktik pembiaran terhadap pelaku-pelaku kejahatan lingkungan, pelaku kejahatan soal pemanfaatan ruang, ini juga harus jadi concern utama Pemprov hari ini di Sumatera Barat dan seluruh stakeholder yang ada gitu loh. Ini kita sebenarnya tidak berharap hanya berhenti di sanksi administratifnya saja gitu ya Bung. Tapi kita juga, makanya kita melaporkan ke Polda Sumbar, juga ada efek jerah soal pidananya juga nih terhadap si pelaku entitas usahanya gitu. Jadi jangan hanya sanksi administratif saja gitu. Toh sanksi administratif pun sebenarnya membebankan juga Pemprov gitu. Jadi jangan sampai ya udah bongkar aja deh, gue nggak tahu tuh. Tapi harus ada juga efek jerahnya terhadap pelaku usaha, sehingga semua pembangunan kita di Sumatera Barat juga berpatokan pada soal bagaimana mitigasi bencana hari ini juga perlu jadi concern utama gitu. Jadi jangan sampai ada entitas pelanggar hukum yang bisa minta lagi nih surat perlindungan hukum terhadap gubernur gitu. Jadi jangan ada impunitas semacam itulah terhadap pelaku-pelaku kejahatan lingkungan ini. Mungkin itu aja sih. Oke, Bang Eko, closing statement-nya. Rencana tata ruang itu di dalamnya sudah mencakup semuanya, mitigasi bencana, sempadan, seluruh aturan terkait dengan kehutanan semua sudah masuk dalam rencana tata ruang. Kemudian kita jalankan bersama-sama rencana tata ruang berdasarkan kewenangannya. Insya Allah bumi akan terjaga. Oke, terakhir Bang Adam. Ya, bencana kemarin itu memang seperti menyentakkan kita ya untuk kembali
punya perspektif dalam lingkungan dan mitigasi atau penyelamatan begitu ya. Sehingga dan kawasan ini betul-betul menjadi titik sentral begitu ya. Sehingga semoga saja ini bisa kita lakukan dengan baik begitu, sehingga ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam menertibkan kawasan atau pelanggaran tata ruang gitu ya. Memang sudah terjadi penundaan yang sudah sangat lama gitu ya, tapi 2005 sudah berjalan dan di akhir ini kita memang harus membuktikan bahwa itu bisa dieksekusi, itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Oke. Yakin penertiban ini akan terlaksana atau seperti penertiban sebelumnya? Pertanyaan sama untuk ketiga narasumber kita. Bang Eko. Bang Adel? Saya yakin dengan LHP saya. Oke. Bang Teddy? Kita bukan di posisi yakin atau tidak yakin ya, tapi kita di posisi ini harus dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, tentu kita bakal bicara lebih keras lagi daripada hari ini gitu. Untuk demi ya keselamatan banyak orang. Oke, baik. Terima kasih Bang Eko, Bang Adel, dan Bang Teddy sudah hadir pada malam hari ini di program Dialog Detak Sumbar dengan tema penertiban kawasan Lembah Anai, Ombudsman, Gubernur, Maladministrasi. Tentu kita berharap setiap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentu bisa dijalankan sebaik mungkin karena keselamatan manusia di atas segala-galanya. Saya Din Hamdani mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.